berita yang sedang viral juga pada saat ini ya. Apalagi juga di zaman sekarang, di era digital ini, mungkin udah menjadi sebuah hal yang lumrah. Betul. Ketika kita misalnya bisa melihat atau menyaksikan kisah-kisah haru atau mungkin inspiratif, apalagi juga ini berkaitan dengan kisah cinta seseorang, apalagi juga kemarin sempat viral gitu ya, di mana ada seorang wanita yang akhirnya juga membagikan kisah pilunya. Dan pastinya ini juga banyak sekali warganet gitu ya yang akhirnya juga fokus pada hal itu, dan ternyata memang yang bikin sedih di sini adalah bahwa sang wanita tersebut itu memang sudah 8 tahun gitu ya menjalani rumah tangga dengan sang suami, dan pastinya juga menantikan kehadiran sang anak gitu ya. Dan ketika dinanti-nantikan akhirnya memang sudah lahir nih anak, tapi ternyata harus kehilangan sang suami. Ya, pasti sangat pilu sekali itu ya. pasti sangat sedih sekali ya kalau kita melihat kasus seperti ini. Tapi ya mungkin kita bisa lihat seperti apa dulu beritanya untuk pemirsa di rumah kali ya. Ini dia berita untuk Anda. Andaikan detik itu kan bergulir kembali, ku rindukan suasana masuk jiwaku. Apa? Membahagiakan Allahnya papa mana? karena usahakan kasih dan sayang. Kalau jadi anak saya harus berarti harus Segala sesuatu yang pernah melewati. Ketika kata tak bisa lagi menggambarkan hati, maka air mata jadi satu-satunya yang mampu mewakilkan kepiluan. Buyar sudah harapan Kalvarina Cindy untuk merasakan indahnya keluarga yang sempurna. Tak pernah terpikir sebelumnya kedatangan buah hati yang sudah lama dinanti ternyata bukan datang untuk melengkapi, tapi justru menggantikan sosok hero suami yang telah berpulang. 8 tahun menjadi pejuang 2 garis biru, berbagai cara telah dilakukan mereka. Hingga akhirnya anugerah itu pun tiba melalui proses bayi tabung yang dijalani. Namun mimpi tak sesempurna takdir, sang suami Fernando Reza berpulang sebelum melihat putranya beranjak dewasa. Inilah kisah pilu Kalvarina, perempuan asal Solo yang telah bermuara ke berbagai lini masa. Terus beberapa bulan sebelum suami meninggal tuh, suami kalau berangkat kerja selalu nitip cium kaki Noah dan selalu bilang, adek, papa titip bunda ya, jaga bunda baik-baik ya, selama papa nggak ada, adek yang jagain bunda gitu terus selama berbulan-bulan sampai 2 hari sebelum meninggal. Dunia Kalvarina seketika kelabu ketika serangan jantung yang dialami mendiang suami Fernando telah ikut merenggut nyawanya, di mana pada saat itu Noah, putra mereka, baru berusia 8 bulan. Semenjak kehilangan separuh nafasnya, hari-hari Kalvarina hanya dipenuhi rasa sesak kala mengingat pria yang dulu selalu tertidur di sampingnya, kini hanya bisa ia tatap lewat potret-potret lawas. Saya sih udah tidak menemukan gairah kehidupan lagi gitu. Tapi mau nggak mau saya harus melewati ini kan. Akhirnya dengan bantuan orang yang profesional di bidangnya, psikiater, perlahan-lahan sih saya bisa di titik sekarang gitu. Terus hasrat untuk mengakhirin hidup tuh sangat tinggi. Saya sering mikirin gimana sih cara saya nggak ada lagi di dunia ini dengan paling cepat dan tanpa rasa sakit gitu. Itu kayak manggil-manggil saya terus. Kalau dulu kan emang saya bener nggak bisa beraktivitas, sampai Noah saja tuh sering saya titipin ke mamah kan, karena saya nggak bisa pegang Noah lagi gitu. Bangun tidur tuh saya nyariin, saya nangis gitu, Noah papa mana gitu. Terus Noah hapus air mata saya, terus dia bilang, bunda papa itu nggak ada gitu. Di situ ya udah saya ya emang kenyataannya udah nggak ada lagi. Apalagi ketika pikiran kembali menenggelamkan dalam momen haru ketika sang suami begitu menjaganya saat hamil demi buah hati mereka kelak terlahir sehat. Meski acap kali ngidam yang aneh-aneh, tapi almarhum Fernando tak pernah mengeluh untuk mewujudkan permintaan sang istri. Bahagia banget ya, impiannya sebagai seorang ayah terwujud gitu. Kalau masa hamil Noah itu kan saya susah makan sama susah minum air putih. Jadi tiap hari saya minum air kelapa. Suami saya tuh pagi-pagi tuh harus cari dulu, sama pulang kerja cari dulu buat stok saya di rumah minum air kelapa gitu.
Like father, like son, si kecil Noah menjadi secerca harapan di tengah hati yang runtuh. Tawarnyahnya aksi menggemaskan yang menjadi penghibur pelipur lara seperti sang ayah dulu. Pada akhirnya, waktulah yang mengeringkan air mata. Meski kini harus mengemban peran sebagai ibu sekaligus ayah, terbukti Noah tumbuh menjadi bocah yang lincah dan menggemaskan. Sering minta mainan ya? Iya, ya, sama mobil-mobilan sih seneng karena anak cowok ya Mbak ya. Hobinya mobil. Ya sehari-hari gini. Berantakin, beresin. Tante-tantenya sama om-omnya dari keluarga almarhum suami ataupun teman-temannya tuh baik dan masih perhatian sama Noah. Ini mainan ini juga yang ngasih sahabat suami saya. Kalau ini dari tantenya Noah, adik ipar gitu. Udah bawel sih Mbak sebenarnya, banyak. Kita ngobrol apa jawabinnya tuh udah bisa. Udah bisa merespon ya? Udah bisa komunikasi dua arah. Kan kita ambil dari nama Nabi ya, Nabi Nuh gitu. Semoga ya bisa menjadi teladan seperti Nabi Nuh. Seharian dari Noah mungkin hari-harinya gini main-main sepeda di luar atau gimana? Iya, sebagian sih dia main-main di luar. Kalau enggak main mobil-mobilan di dalam, sepedaan di keliling komplek gini. Oh, dan ini biasanya cuma di jalan-jalan ini doang ya gitu? Iya. Meski kini tinggal mereka berdua, namun kehadiran sang suami masih terasa begitu dekat. Kilasan-kilasan momen lama itu kembali bisa diingat lewat barang-barang peninggalan almarhum. Menghirup aroma pakaian favoritnya menjadi pengobat rindu tersendiri akan dekapan mendiang suami tercinta. Kalau saya kangen, biasanya tuh kaos ini nih saya pakai dan ini nggak saya cuci dari sejak suami saya pakai terakhir kali, itu saya simpen. Karena kan masih ada bau ini ya, bau khas suami gitu. Berarti yang paling berkesan tuh kaosnya gitu ya? Iya, kalau karena masih kecium baunya gitu loh Mbak, bau harum suami gitu. Iya, bulan depan kan ulang tahun Noah yang kedua. Rencananya sih saya mau ngajak Noah ke Bali karena terakhir kali sebelum suami saya meninggal tuh kita berdua tuh traveling ke Bali dan saya pengen bawa Noah ke tempat terakhir saya sama suami liburan di sana. Dan saya yang paling berharga untuk bisa Noah lihat itu adalah momen video kelahiran Noah itu kan sempat direkam ya. Itu bisa buat kenang-kenangan buat Noah. Terus sebelum suami saya meninggal itu kan bertepatan dengan hampir hari ulang tahunnya Noah. Suami saya itu sempat beli hadiah buat Noah, yaitu saham sesuai tanggal lahirnya Noah 28 November. Karena suami udah nyiapin untuk pendidikannya Noah. Takdir hidup nggak ada yang tahu ya. Betul. Apalagi kalau kita berbicara mengenai pasangan hidup, kalau di awal tadi ada yang dipisahkan karena memang ini ditinggalkan gitu untuk selama-lamanya, ada yang memang harus berpisah demi kebaikan juga. Pokoknya apapun itu, ini adalah contoh dua ibu hebat ya, yang Betul. pastinya juga berjuang untuk bisa memberikan yang terbaik sama anaknya.